Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja karena sering bareng ya. Kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh. Dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Gugatannya on proses, kita harapkan dalam minggu ini kalau tidak ada hal-hal lain itu apa, koreksi dari Teguh Dewi misalnya, ya bang ini faktanya seperti ini seperti ini, mungkin paling tidak di hari Jumat dalam minggu ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi tetap mohon support dari teman-teman media semua. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Teguh Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga. Ini kan membuat Teguh Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Teguh Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Teguh Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Teguh Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu ya. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu begitu. Alasannya ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi. Tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Harta gono ini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas sebelum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti biar Bang Minola yang lebih ngerti ya. Iya, mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya. Daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan 2 bulan lagi lumayan lama ya, jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Aku sih pengennya sama Andrew tuh benar-benar baik-baik aja pisahnya, semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih, jadi dia masih quality time juga kan sama anakku. Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih.
Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya ini kan jelas dulu. Saya kan lagi memproses. Ya. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya. Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja. Cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya. Jadi sendiri, jadi single mom. Ya lebih mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih, karena memang itu udah pekerjaan aku kan ya. Mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para Suami, ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial. Suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Responnya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget ya kayak gitu. Tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga bakal kejadian. Kamu kok tega banget gitu ya? Kamu tanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah itu dia bang. Kamu yang tega. Itu biar netizen yang Iya, menjawab ya kamu bang. yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang tega mengkhianati kamu? Iya, ini mungkin makanya pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti manusia itu ada batas kesabarannya loh. Iya biasa lah kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, makanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja, karena sering bareng ya. Kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh. Dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Kalau yang bener-bener keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang iya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar gitu. Ada loh beberapa tahun yang lalu, adalah 1 kali ketahuan aku maafin, terus tahun ini yang baru ketahuan lagi. Oh enggak, itu tuh yang menginap itu tuh sebenarnya tuh pas hari kejadian doang ya. Tapi setelah itu aku nggak tahu. Kalau sekarang si Andrew dari ke rumah kita yang bareng, saya yang sudah. Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak seneng ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Oh yang waktu di video, yang di voice note itu semua udah jelas ya, dia kan minta jangan diposting ya, jangan diviralin kan, ada kan. Kalau kalian benar-benar amatin tuh di situ ada semua. Jadi ya di sini saya nggak salah, saya cuma pengen menggali bukti keluar dari mulutnya sendiri, kan dia sendiri yang ngomong. Aku nggak takut karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasannya dia mengakui pada saat kejadian, dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya, dari mulutnya sendiri kan, harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Nggak ada dari manajernya, walaupun saya kenal juga nggak ada, semuanya pada silent aja, dibawa gila lah ibaratnya, itu mungkin biar redup sendiri kali ya. Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi, dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Penyesalan sebenarnya lebih kayak ke, walaupun gimana pun kan dia tetap anak saya ya, saya tuh agak sedikit, waduh bener nggak nih ya diviralin gini, takutnya kan membuka aibnya dia gitu. Cuma mungkin ini pelajaran juga buat dia supaya jadi manusia yang lebih baik lagi, karena gimana pun sekarang dia tuh bukan, misalnya kita pisah nih,
bukan sebagai suami, tapi kan dia jadi bapak, seorang bapak dari 2 anaknya yang nanti bakal melihat jejak digital kan, gitu. Kalau misalnya dia tidak mengubah dirinya sekarang, anggap aja ini kayak hikmah lah, ada hikmahnya. Iya, kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa lupain. Karena ada masa-masa baiknya juga yang tetap menjadi memori ya, gitu ya. Ya itu dia Mbak, memori aja. Aduh, nggak mau ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja. Fokus sama proses ya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diingat-ingat lagi. Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara 2 orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyak lah pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulangin lagi kan kita juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan. Pas di aksi enggak, karena memang lagi emosi kan pada saat itu. Cuma sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas soal apa yang udah dia lakukan segala macam, tapi aku lebih kayak fokus untuk ya udah kita nanti ini baik-baik aja pisahnya, tapi sebagai parents kita tetap baik gitu. Tapi udah pasti aku sama mamanya lumayan deket ya, lumayan, maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang ya Dewi, kalau misalnya anak mami memang udah nyakitin, selesain baik-baik aja tuh. Mami juga minta maaf.